Bab 11. Nama, Disciple Cashback System, saya diungkap oleh murid saya penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Penerjemah, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Sesuai perintahmu, Tuan. Setelah Yue meletakkan peralatan itu ke dalam ruang penyimpanannya, dia membungkuk hormat kepada Ye Xuan sebelum pergi. Setelah Yue pergi, Ye Xuan mulai menghitung perolehannya sebelumnya. Dia telah memberikan semua hal yang bisa dia berikan kepada Yue. Secara umum, perolehannya cukup bagus. Perolehan yang paling mengejutkan adalah artefak spiritual dan metode kultivasi. Teknik petir pertahanan pedang adalah metode kultivasi tingkat bumi yang rendah. Pedang jiwa es cahaya dingin adalah artefak spiritual tingkat rendah. Dengan teknik petir pertahanan pedang, kecepatan kultivasi Ye Xuan tidak hanya akan meningkat, tetapi juga akan memungkinkan kekuatannya sendiri untuk dihubungkan dengan kekuatan guntur. Di benua Tianyuan, kekuatan guntur adalah kekuatan yang sangat tirani. Jika kekuatan seorang kultivator dihubungkan dengan kekuatan guntur, itu akan sangat meningkatkan kekuatan penghancur mereka. Pedang jiwa es cahaya dingin dapat meningkatkan kekuatan tempur Ye Xuan dan juga memberinya kekuatan es tambahan. Jika orang biasa yang belum melangkah ke tingkatan kultivasi bersentuhan dengannya, mereka akan langsung menjadi patung es. Terlebih lagi, jika kekuatan seorang kultivator cukup kuat, satu pedang bahkan dapat membekukan seluruh sungai. Dengan dukungan kedua alat yang kuat ini, Ye Xuan bahkan tidak sedikit pun takut bertemu dengan kultivator yang lebih maju di kemudian hari. Tentu saja, jika dia ingin melawan seorang kultivator di tingkat inti emas, dia hanya dapat menggunakan kekuatan pil nirwana tingkat 7. Bagaimanapun, beberapa kultivator berbakat dapat dengan mudah melintasi tingkat untuk menantang yang lain. Ini terutama di tingkat rendah, seperti tingkat penyempurnaan dan tingkat transformasi Qi, yang baru saja dialami oleh mereka yang baru saja memasuki kultivasi. Dengan dukungan semua jenis peralatan langka, banyak jenius berbakat bahkan dapat melewati 3 atau 4 tahap. Tentu saja, seiring peningkatan tingkat seseorang, kesulitan untuk melewati tingkat juga meningkat. Mungkin dalam tingkat transformasi Qi, beberapa jenius berbakat dapat melewati 3 atau 4 tingkat untuk bertarung, tetapi jika kultivasi mereka mencapai tingkat esensi sejati, mereka paling banyak hanya dapat melewati 1 atau 2 tahap. Ketika kultivasi seseorang mencapai tahap roh ungu, jika mereka dapat melewati 2 tahap untuk bertarung, mereka akan menjadi satu dari 10.000 dan seorang jenius sejati. Begitu basis kultivasi seseorang mencapai tahap pembentukan inti, kekuatan di inti kultivator akan sangat tak terbatas. Akan sangat sulit untuk melewati tahap untuk menantang. Untuk bisa tetap tak terkalahkan dalam kondisi seperti itu, seseorang bisa disebut jenius yang langka. Jika seseorang mampu melewati tahap minor untuk menantang seseorang, maka dia akan menjadi monster di antara 10.000. Jika seseorang benar-benar mampu melewati tahap minor, dia benar-benar monster. Dalam 1 bulan ini, jika kamu ingin membuat terobosan lagi, kamu harus menemukan beberapa barang khusus untuk diberikan kepada Yue, atau kamu harus menerima lebih banyak murid. Ye Xuan mengelus dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata perlahan. Meskipun sepertinya dia tidak bisa lagi memanfaatkan tubuh Yue, sebenarnya ada cukup banyak hal yang bisa dia dapatkan darinya. Misalnya, nilai pemahaman dan nilai tulang bawaan seorang kultivator. Jika dia bisa membantu Yue meningkatkan nilai pemahaman dan nilai tulang bawaannya, dia juga bisa menerima poin umpan balik dari sistem. Namun, untuk meningkatkan nilai pemahaman dan nilai tulang bawaan seorang kultivator, dia harus menemukan beberapa harta surgawi dan duniawi yang sangat langka. Tentu saja, Ye Xuan juga bisa mendapatkan pengalaman yang berhubungan dengan pemurni atau alkemis melalui Yue. Ye Xuan saat ini hanyalah seorang kultivator biasa. Dia sama sekali tidak memiliki bakat sebagai alkemis atau ahli persenjataan. Jika dia ingin mencoba-coba kedua bidang ini, dia bisa mendapatkan pengetahuan dari murid-muridnya. Selama muridnya berhasil menjadi ahli persenjataan atau alkemis, dia akan bisa mendapatkan poin umpan balik yang sesuai. Kemudian, dia akan mendapatkan bakat yang sesuai. Yang terpenting adalah levelnya akan selalu melampaui murid-muridnya. Jangan pikirkan ini untuk saat ini. Untuk saat ini, aku harus menerobos dan membawa Yue untuk membalas dendam. Ye Xuan melambaikan lengan bajunya dan menyiapkan susunan sederhana di aula. Kemudian, dia pergi menyendiri. Setelah menuangkan energi spiritualnya ke Yue, dia hanya setengah langkah lagi dari tahap tengah.
Selama dia mengumpulkan kekuatan pil nirwana tingkat 7, dia akan bisa menerobos dengan mudah. Selain itu, dia masih punya waktu 3 hari lagi, yang sudah lebih dari cukup. Susunan di aula itu akan sepenuhnya melindungi aura Yesuan, agar tidak membuat ketua sekte dan yang lainnya waspada terhadap apa yang sedang terjadi. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, 3 hari berlalu. Selama periode ini, gerakannya di aula tidak mengganggu siapapun. Ketika Yesuan meninggalkan aula, kekuatannya telah menembus ke tahap tengah dari keadaan inti sejati. Selain itu, metode kultivasi di tubuhnya juga telah mengalami transformasi. Dia telah berhasil menguasai teknik petir pertahanan pedang. Di seluruh sekte Qingyun, satu-satunya orang yang telah menembus ke tahap tengah dari keadaan inti sejati seperti dia adalah pemimpin sekte, Wan Sanhai. Bahkan wakil ketua sekte itu baru berada di tahap awal dari keadaan inti sejati. Setelah merasakan aura yang melonjak keluar dari intinya, Yesuan tidak dapat menahan senyum. Setelah mencapai keadaan inti sejati, setiap tahap yang dilewati bagaikan perbedaan kekuatan antara langit dan bumi. Sekarang, ia dapat dengan mudah mengalahkan dirinya yang sebelumnya. Para kultivator keadaan inti sejati sudah sangat kuat. Setiap tahap meningkatkan kekuatan seseorang lebih dari 2 kali lipat. Itu tidak hanya sedikit lebih dari 2 kali lipat, ketika seorang kultivator di tahap awal keadaan inti sejati bertemu seseorang di tahap tengah, mereka akan hancur. Bagaimanapun, ini bukanlah peningkatan yang kecil. Sangat mungkin peningkatan kekuatan itu antara 10.000 dan 20.000 kali lipat. Itu juga karena ini bahwa semakin tinggi keadaannya, semakin sulit bagi seorang kultivator untuk menantang seorang kultivator yang berada di keadaan yang lebih tinggi dari mereka. Ketika Yesuan berjalan keluar dari aula, sosok cantik tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya. Ternyata Yue telah menunggu di luar aula untuk waktu yang lama. "Salam, Tuan." Melihat Yesuan keluar, Yue segera membungkuk, matanya penuh hormat. "Yue, hari ini aku akan memberimu hadiah istimewa," kata Yesuan sambil tersenyum. Yue bingung. Tiba-tiba, sebuah simbol yang tampak seperti burung kecil menyala di antara kedua alis Yesuan. Saat simbol itu memancarkan sinar cahaya, ia meninggalkan alis Yesuan dan perlahan-lahan membesar. Kemudian, ia berubah menjadi burung terbang yang besar. Bulunya berwarna merah menyala, dan itu meningkatkan suhu di sekelilingnya. "Tuan, burung terbang ini," melihat ini, Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya yang seperti buah ceri sedikit. Dia menatap burung terbang di depannya dengan heran. "Jangan kaget, dia tungganganku, burung api tingkat 4. Sekarang, dia milikmu," kata Yesuan, sambil tersenyum. Kemudian, tanpa menunggu Yue bereaksi, Yesuan mengulurkan tangan dan meraih tunggangan itu. Setetes esensi darah tiba-tiba muncul di tubuh burung api sebelum perlahan jatuh ke glabella Yue. Detik berikutnya, seluruh tubuh Yue bergetar, dan simbol burung api tiba-tiba muncul di antara kedua alisnya. Yue tiba-tiba merasakan hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan burung api di depannya. Ketika dia melihatnya, dia merasa hangat di dalam. Ini adalah binatang iblis tingkat 4 yang kuat, yang setara dengan seorang kultivator yang berada dalam kondisi roh ungu. Apakah tuannya begitu mudah memberikannya kepadanya sebagai tunggangan? Tingkatan binatang iblis sangat jelas. Totalnya ada 10 tingkatan. Tingkat terendah setara dengan kondisi penyempurnaan seorang kultivator, sedangkan tingkat kedua berhubungan dengan kondisi transformasi Qi, dan seterusnya. Dengan kata lain, burung api yang baru saja diberikan Yue setara dengan keadaan roh ungu dari para kultivator manusia. Di dinasti Qian yang agung, itu dianggap sebagai harta yang sangat langka. Ding, karena tuan rumah telah menghadiahkan burung api tunggangan tingkat 4 kepada muridnya, tuan rumah telah menerima serangan kritis umpan balik 50 kali lipat. Selamat telah memperoleh bulu yang menyala-nyala tunggangan tingkat 5. Begitu sistem selesai berbicara, seekor burung yang dipenuhi dengan kekuatan merah menyala muncul di ruang penyimpanan sistem Yesuan. Ini adalah gumpalan api yang diberikan oleh sistem. Itu adalah tunggangan tier 5 yang kuat. Gumpalan api itu mirip dengan burung api dari sebelumnya dalam hal penampilan, tetapi warna merah menyala dari bulunya lebih kuat dan pekat. Kekuatan binatang iblis tier 5 setara dengan seorang kultivator manusia di tahap inti kosong. Tidak buruk. Melihat ini, Yesuan tidak bisa menahan senyum. "Ayo pergi. Kamu bisa membiasakan diri dengan tunggangan itu di jalan." Setelah Yesuan menarik kembali indera spiritualnya, dia berkata kepada Yue,
Oke, Yue mengangguk patuh, lalu perlahan mengendalikan burung api itu untuk terbang. Pekik, burung api itu menghadap ke langit dan mengeluarkan teriakan panjang. Sayapnya yang besar tiba-tiba bergetar, dan perlahan-lahan berjongkok di depan Ye Xuan dan Yue. Ketika keduanya datang di belakangnya, ia mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Namun, tepat saat burung api itu hendak meninggalkan klan Qingyun, aliran cahaya tiba-tiba muncul. Sosok itu kemudian berdiri di depan Ye Xuan dan Yue. Penatua Ye, apakah kau akan meninggalkan klan Qingyun? Aliran cahaya itu perlahan menghilang, menampakkan seorang wanita dengan tubuh yang berlekuk. Wanita ini adalah Penatua Lin Qing dari sebelumnya. Aku ingin membawa Yue keluar dari klan untuk berlatih, kata Ye Xuan. Begitu, tidak heran. Apa? Melihat ini, Lin Qing tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia menatap Yue. Keadaan transformasi Qi tahap ke-9. Ketika perbedaan kekuatan antara para kultivator terlalu lebar, para kultivator dengan tingkat kultivasi yang tinggi dapat melihat keadaan kultivasi yang lemah sekilas. Tentu saja, jika para kultivator yang lemah ini memiliki metode khusus untuk menutupi keadaan mereka, mereka memang dapat mencegah orang lain melihat melalui alam kultivasi mereka sendiri. Namun, Yue jelas tidak memiliki ini. Selain itu, kultivasi Lin Qing telah mencapai tahap tengah keadaan kosong, jadi dia secara alami dapat melihat keadaan Yue sekilas. Ini, bagaimana kau melakukan ini? Lin Qing menatap Yue dengan wajah penuh keterkejutan. Jika dia ingat dengan benar, 3 hari yang lalu, gadis kecil ini masih dalam tahap pemurnian tahap keempat yang lemah. Bagaimana dia bisa melewati tahap yang begitu besar dalam sekejap? Yang terpenting, aura gadis ini sangat stabil. Dia sama sekali tidak terlihat lemah. Penatua Ye, apa yang sebenarnya? Lin Qing menoleh untuk melihat Ye Xuan. Apalagi yang bisa menjadi alasan di balik seorang kultivator yang lemah yang mampu melewati tahap yang begitu besar hanya dalam 3 hari. Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, seorang kultivator dapat mengajarkan semuanya dengan sangat cepat, atau mungkin gadis itu telah membangkitkan fisik langka dalam kultivasinya. Namun, meskipun itu adalah fisik langka, mustahil untuk melompat ke tingkatan yang begitu cepat. Setidaknya, menurut pengetahuan Lin Qing, tidak ada fisik seperti itu yang mampu melakukan itu. Yang terpenting, meskipun fisik gadis ini benar-benar unik, mustahil baginya untuk tidak melihat petunjuknya, bukan? Dalam hal itu, hanya ada satu kemungkinan lain. Penatua Lin, ada apa? Ye Xuan tampaknya tidak melihat ekspresi bertanya Lin Qing. Dia berbicara kepadanya dengan acuh tak acuh. Melihat ini, Lin Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Xuan dengan ekspresi yang rumit. Jelas bahwa Ye Xuan tidak ingin mengungkapkan masalah infus kekuatan spiritual, jadi dia berpura-pura tidak memahami tatapannya yang penuh arti. Lupakan saja, karena pria ini tidak ingin mengatakan apapun, mengapa aku harus bertanya? Namun, meskipun begitu, Lin Qing masih sangat terkejut di dalam hatinya. Begitulah, kedua muridku telah meninggalkan klan untuk berlatih selama 2 bulan. Nama mereka adalah Huang Ling dan Sue Min. Aku tidak tahu di mana mereka sekarang. Jika Tetua Ye kebetulan bertemu mereka di luar, tolong bawa mereka kembali ke klan untukku. Sebentar lagi, klan Qingyun kita akan mengadakan kompetisi. Setelah kompetisi, akan ada kompetisi lain antara 3 klan besar. Pemimpin klan mengatakan bahwa hadiah kompetisi sangat istimewa, jadi aku ingin meminta kedua muridku untuk kembali dan berpartisipasi. Lin Qing menjelaskan, hadiah istimewa. Mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Benar sekali, Lin Qing mengangguk dan berkata lagi. Baik itu kompetisi besar klan Qingyun atau kompetisi besar antara 3 klan utama, semua hadiahnya akan sangat istimewa. Sepertinya mereka akan dapat meningkatkan nilai pemahaman seorang kultivator. Apa? Mendengar ini, mata Ye Xuan langsung berbinar sebelum tatapannya jatuh pada Yue. Kalau begitu, Yue, kamu pergi dan mendaftar juga. Ya, Tuan, sekarang Yue sudah sangat percaya pada Ye Xuan, tentu saja dia tidak akan mempertanyakan keputusan Ye Xuan. Jika gurunya memintanya untuk berpartisipasi, dia harus mengerahkan 120% usahanya untuk menang dan memperoleh kemenangan. Mendengar ini, Lin Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yue. Dia tidak mengatakan apa-apa, meskipun memang sangat jarang bagi Yue untuk berhasil menembus tahap ke-9 dari keadaan transformasi Qi di usianya saat ini.
masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan murid-murid klan King Yun yang lebih berbakat. Terutama murid-murid pribadi yang telah diterima oleh ketua dan tetua klan. Mereka semua telah mencapai keadaan esensi sejati. Mungkin dalam hal murid-murid batiniah, kekuatan Yue saat ini memang luar biasa, tetapi jika dia ingin bersaing dengan murid-murid pribadi, dia saat ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Aku tidak akan keluar terlalu lama kali ini. Jika aku bertemu Huang Ling dan Sue Min, aku pasti akan membawa mereka kembali. Kata Ye Xuan, jika dia bertemu mereka secara kebetulan, dia tentu saja bisa membawa mereka kembali. Kalau tidak, dia tidak akan peduli dengan mereka. Terima kasih, Tetua Ye, kata Lin Qing sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, kami akan pergi dulu. Ye Xuan mengangguk sedikit, lalu burung api itu mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Tatapan Lin Qing jatuh pada burung api di udara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit kebingungan di wajahnya. Infus energi spiritual, bagaimana orang ini bisa membuang begitu banyak energi pada seorang gadis dengan bakat yang biasa-biasa saja? Bukankah dia lebih benci menerima murid daripada siapapun sebelumnya? Sejenak berbagai macam pertanyaan muncul dalam benak Lin Qing Yue duduk di punggung burung api yang tingginya ribuan kaki di langit. Dia melihat ke bawah ke tanah di bawahnya dan tidak bisa menahan rasa penasaran. Ini adalah pertama kalinya dia terbang di langit. Yue, di benua Tianyuan, yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Yang kuat dihormati. Dunia ini sangat kejam. Kamu harus ingat untuk tidak memperlihatkan kekuatanmu di depan orang lain. Hari ini, aku akan mengajarimu sebuah metode untuk menyembunyikan auramu. Ye Xuan berdiri di punggung burung api dengan ekspresi acuh tak acuh. Kekuatan spiritual di tubuhnya berubah menjadi perisai transparan untuk menahan angin kencang di langit. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dari pertemuannya dengan tetua Lin Qing. Dia begitu fokus membantu Yue menerobos kultivasinya sehingga dia lupa mengajarinya cara menyembunyikan kekuatannya. Mendengar ini, Yue, yang sedang duduk bersila di punggung burung api, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ye Xuan dengan mata berbinar. Ye Xuan mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk dahi Yue. Teknik penyimpanan Qi. Pada saat yang sama, sebuah teknik rahasia tiba-tiba muncul di benak Yue. Dengan mempraktikkan teknik penyimpanan Qi, seseorang dapat dengan mudah menyembunyikan kekuatannya sendiri. Kecuali jika perbedaan kekuatan antara dua pihak terlalu besar, pihak lain tidak akan dapat melihat kultivasi seseorang. Kultivasi Yue saat ini berada pada tahap ke-9 dari keadaan transformasi Qi. Setelah mempraktikkan teknik penyimpanan Qi, dia paling banyak dapat memblokir penginderaan spiritual dari seorang kultivator keadaan inti kosong. Jika dia bertemu dengan seorang kultivator tahap inti sejati, atau keberadaan yang lebih kuat lagi, teknik rahasia ini tidak akan berpengaruh sama sekali. Tentu saja, dengan terobosan kekuatan Yue, teknik penyimpanan Qi-nya juga akan meningkat. Ding, karena tuan rumah memberikan teknik penyimpanan Qi kepada muridnya, serangan kritis umpan balik acak sebanyak 21 kali lipat telah diperoleh. Selamat telah memperoleh teknik penyembunyian napas. Suara sistem terdengar di benak Ye Xuan. Segera, dia buru-buru membuka pengenalan teknik penyembunyian napas. Teknik penyembunyian napas sama dengan teknik penyimpanan Qi sebelumnya. Teknik ini juga dapat menyembunyikan ranah tertentu dari kultivator, tetapi dapat sepenuhnya menyembunyikan aura kultivator, membuat pihak lain tampak mati di mata dunia dalam hal spiritualitas. Dengan kata lain, teknik penyembunyian Qi hanya dapat menyembunyikan kondisi kultivasi kultivator, tetapi teknik penyembunyian napas dapat menyembunyikan semua informasi kultivator. Baik itu kondisi kultivasi, pernapasan, detak jantung, atau apapun, semuanya dapat disembunyikan sepenuhnya. Setelah menggunakan teknik penyembunyian napas, seluruh pribadi seseorang akan seperti sebutir pasir, sama sekali tidak terlihat oleh mata. Selain itu, jika seseorang dapat berkultivasi hingga mencapai tingkat penguasaan, ada kemungkinan yang sangat tinggi untuk menyembunyikan deteksi seorang kultivator tingkat tinggi. Ini dapat dikatakan sebagai jurus pamungkas seorang pembunuh. Melihat ini, Ye Xuan memilih untuk berkultivasi tanpa ragu-ragu. Yue, yang dengan hati-hati memahami medan Qi, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia menyadari bahwa dengan indera spiritualnya, sepertinya dia tidak dapat mendeteksi keberadaan gurunya sama sekali. Namun, ketika dia membuka matanya, gurunya berada di sampingnya dengan ekspresi tenang. Namun,
Ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi lagi, dia sekali lagi kehilangan semua persepsinya tentang gurunya. Seolah-olah gurunya telah menjadi satu dengan kehampaan. Burung api itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia telah menempuh jarak ribuan mil dan terbang menuju rumah Yue. Ketika Ye Xuan meninggalkan Sekte Qingyun, dia menanyakan alamat spesifik Yue. Rumah Yue berada di Kabupaten Fengtian, Desa Linxi, sebelah barat kota Yunhei. Kabupaten Fengtian terletak di Provinsi Yunnan, yang berada di sebelah timur dinasti Qian yang agung. Saat itu, Yue juga mengalami pelarian yang sempit. Butuh beberapa bulan baginya untuk mencapai Sekte Qingyun. Sekarang, dengan kecepatan terbang burung api yang cepat, mereka hanya butuh 4 hari untuk mendekati kota Yunhei. Waktu berlalu dengan lambat. Tak lama kemudian, sebuah pegunungan besar muncul di bidang penglihatan mereka. Meskipun mereka berada ribuan kaki di atas tanah, mereka tidak dapat melihat ujung pegunungan itu. Tidak jauh dari sana ada pegunungan di daerah pedesaan. Setelah melewati pegunungan ini, kita dapat mencapai kota Yunhei. Ye Xuan berdiri di punggung burung api, menatap pegunungan yang tidak jauh dari sana, dan berbicara perlahan. Mendengar ini, Yue buru-buru berdiri. Melihat pegunungan di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan linglung. Ketika pertama kali datang ke Sekte Qingyun, dia mengalami jalan buntu, nyaris tidak melewati pegunungan ini. Setelah meninggalkan pusat pegunungan yang berbahaya itu, dia bertemu dengan sepasang pedagang yang baik hati. Berkat bantuan sepasang pedagang itulah dia dapat tiba di Sekte Qingyun dengan kereta kuda. Pegunungan Deat Zone sangat berbahaya. Pegunungan itu dikenal sebagai salah satu daerah terlarang di dinasti Qian yang agung. Para kultivator yang belum berhasil menembus formasi inti tidak akan pernah pamer seperti Ye Xuan. Bagaimanapun, ada banyak binatang iblis yang kuat di pegunungan itu. Jika seseorang tidak cukup kuat, kemungkinan besar dia akan menjadi mangsa di tangan binatang iblis itu. Tentu saja, pegunungan Deat Zone memiliki banyak peluang sekaligus bahaya. Karena itulah banyak petualang yang aktif di sekitar pegunungan itu. Setidaknya dalam perjalanan melewati pegunungan itu, Ye Xuan telah melihat lebih dari selusin kelompok petualang. Ketika para petualang itu melihat burung api terbang di atas kehampaan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menciutkan leher mereka. Hanya aura burung api itu saja sudah sangat menakutkan. Seberapa mengerikan kekuatan Tuan di belakangnya. Tentu saja, Ye Xuan tidak tahu apa yang dipikirkan para petualang itu, dan dia tidak tertarik. Dia berencana untuk menyeberangi pegunungan Deat Zone sesegera mungkin dan kemudian beristirahat di kota Yunhei. Namun, pada saat ini, beberapa sosok tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya. Apakah mereka memang ditakdirkan seperti itu? Melihat ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tidak jauh di depan mereka, ada 3 kelompok kultivator yang saling berhadapan. Salah satu kelompok terdiri dari 2 gadis bertubuh montok. Mata mereka yang indah dipenuhi dengan kesungguhan, dan pedang panjang di tangan mereka bersinar dengan cahaya yang tajam. Di sisi lain ada 7 kultivator dengan pakaian yang berbeda, dengan berbagai senjata di tangan mereka. Pandangan mereka tertuju pada kristal di tangan seorang gadis muda, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Di sisi lain, ada 3 pemuda berpakaian jubah cian dan hitam. Ketiga pria ini memiliki ekspresi tenang, dan wajah mereka memiliki ekspresi fokus dan strategi. Pria di depan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pandangannya tertuju pada 2 gadis muda di depannya, dan matanya dipenuhi dengan ejekan. Aku ingin tahu apa yang kalian berdua pikirkan. Selama kalian setuju untuk menggunakan Dark Glacial Frost sebagai hadiah, kami akan membantu kalian menghadapi orang-orang ini. Pria muda berpakaian jubah hijau itu menatap kedua wanita muda itu dengan acuh tak acuh, matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia berbicara. Anak nakal yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi, tahukah kau apa yang kau bicarakan? Sebelum kedua gadis muda itu bisa menjawab, salah satu dari kelompok 7 orang itu, seorang pria bertampang garang dengan bekas luka di wajahnya, berbicara dengan tatapan ganas di matanya. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Apakah dia benar-benar berpikir mereka bertiga akan mampu mengalahkan mereka? Dia bahkan belum mencoba mencari tahu seberapa kuat tim petualang kita yang ganas. Hehe, pemuda itu tidak peduli dengan pria yang menakutkan itu. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah kedua gadis itu. Apalagi yang harus kalian berdua pikirkan? Kalian sama sekali bukan tandingan mereka,
dan kalian tidak bisa mengalahkan kami. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa kalian berdua bisa melarikan diri? Pemuda itu dengan ringan memutar cincin penyimpanan di jarinya dan berbicara dengan tatapan main-main di matanya. Di antara semua orang di kerumunan, kultivasinya berada di level tertinggi, dan dia juga yang terkuat. Meskipun dua saudara junior di sebelahnya sedikit lebih lemah, mereka masih mampu menghadapi orang-orang ini. Dengan kata lain, bahkan jika kedua belah pihak memilih untuk bergabung, mereka tidak akan takut. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Ketika Suemin melihat ini, ekspresinya tidak bisa tidak berubah saat dia dengan cemas bertanya kepada Huang Ling apa yang harus dilakukan. Kita harus melarikan diri dari tempat ini, apapun yang terjadi. Mengetahui hal ini, Huang Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Kemudian, dia menggunakan indera spiritualnya untuk mengirim pesan kepada Suemin. Ketika Suemin mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidaklah kecil. Apakah mereka benar-benar bisa melarikan diri? Jika mereka hanya menghadapi tim petualang yang ganas, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka mungkin masih bisa melarikan diri dengan janji bahwa mereka akan memastikan keselamatan Dark Glacial Frost. Tidak hanya itu, tetapi jika mereka menggunakan kartu truf yang ditinggalkan oleh tuan mereka, mereka mungkin bisa menghancurkan tim petualang. Namun, selain tim petualang, ada 3 eksistensi kuat lainnya. Praktisi kultivasi dari tim petualang ini tidak mengetahui identitas ketiga orang ini, tetapi Suemin dan Huang Ling mengenal mereka dengan sangat baik. Orang-orang ini semuanya dari Sekte Suanyin. Pemuda yang berdiri di depan, mengenakan jubah hijau hitam, adalah murid dari tetua ke-9 Sekte Suanyin, dan dia adalah murid pribadi yang kuat. Namanya adalah Duan Wuji. Dilihat dari gelombang energi yang dipancarkan tangannya sebelumnya, sepertinya dia adalah seorang praktisi kultivasi yang telah mencapai tahap kelima dari keadaan esensi sejati, tetapi Sueming dan Huang Ling tahu betul bahwa kekuatan orang ini telah menembus ke tahap ke-7 dari keadaan esensi sejati. Alasannya sangat sederhana. Duan Wuji sangat akrab dengan teknik penyimpanan Qi dan telah menyembunyikan sebagian gelombang energinya. Oleh karena itu, bukan karena praktisi kultivasi yang sangat kuat, mereka tidak akan dapat melihat keadaan kultivasinya yang sebenarnya. Itu juga karena praktisi kultivasi dari tim petualangan berpikir bahwa Duan Wuji hanyalah keberadaan di tahap kelima dari keadaan esensi sejati, jadi mereka tidak terlalu khawatir tentangnya. Yang terpenting, Sekte Suanyin menduduki peringkat kedua di dinasti Qian yang agung. Sebagai murid pribadi seorang tetua, bagaimana mungkin pihak lain tidak memiliki kartu truf? Apa, kamu belum membuat keputusan? Pada saat ini, tatapan Duan Wuji jatuh pada Huang Ling. Ekspresi di matanya berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Namun, ketika tatapannya jatuh pada kristal di tangan Huang Ling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit keserakahan. Dark Glacial Frost adalah harta yang sangat langka yang dapat meningkatkan kemampuan bawaan seorang kultivator sedikit demi sedikit. Ketika Sueming dan Huang Ling melihat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Genggaman mereka pada pedang panjang di tangan mereka mengencang. Sepertinya pihak lain sudah tidak sabar. Sangat mungkin dia akan bergerak melawan mereka. Cepat pergi. Tepat pada saat ini, Huang Ling meraung marah, lalu kakinya tiba-tiba menghentak tanah. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat meninggalkan lubang yang dalam di tanah. Gelombang itu berakhir dengan ledakan tidak jauh dari sana, menyemburkan sebagian tanah bersamanya. Pada saat yang sama, Sueming melakukan beberapa gerakan kaki misterius dan mengikuti Huang Ling dari dekat. Hehe, apakah menurutmu kau bisa melarikan diri? Melihat ini, pemimpin tim petualang itu segera menunjukkan senyum buas. Pedang di tangannya memancarkan cahaya tajam sebelum seluruh tubuhnya melesat maju seperti bola meriam. Pada saat yang sama, para kultivator lain dari tim petualang juga mengikuti dengan harta karun di tangan mereka. Mengapa kau berjuang begitu keras? Melihat ini, Duan Wuji tidak bisa menahan senyum dingin. Kemudian, dia melangkah maju dan menghilang. Kedua adik laki-lakinya mengikuti dari dekat. Bang, bentrokan, bang, bentrokan. Segera, suara pertempuran sengit terdengar dari hutan yang ditutupi bebatuan. Pemimpin tim petualang itu memegang pedang tajam dan panjang di tangannya. Pedang itu dipenuhi dengan energi pedang yang kuat, dan dia telah menggunakannya untuk menebang pohon di sepanjang jalan ke sini. Namun, kekuatan yang lebih kuat muncul,
menghantam bilah panjang pria yang terluka itu. Kekuatan yang kuat itu membuat pria yang terluka itu terbang lebih dari 30 kaki ke belakang. Saat dia terbang kembali, dia merobohkan beberapa pohon. Tepat setelah pria berbekas luka itu menghantam tanah, bekas tinju besar muncul di dadanya, membuat seluruh tulang rusuknya tenggelam. Kekuatanmu. Pria itu melihat tidak jauh, matanya dipenuhi keputusasaan dan ketakutan. Hanya beberapa detik yang lalu, kecepatan Duan Wuji yang sangat cepat telah melampauinya, dan pukulan biasa itu hampir membunuhnya. Pukulan itulah yang membuat pria berbekas luka itu benar-benar memahami kekuatan lawannya. Orang ini benar-benar telah mencapai puncak dari tahap ke-7 dari keadaan esensi sejati, dan hanya setengah langkah lagi dari tahap ke-8. Bagaimana mungkin seorang kultivator tahap ke-5 dari keadaan esensi sejati seperti dia menjadi lawannya? Puff! Seketika, kekuatan yang sangat dahsyat mengamuk melalui meridian pria berwajah bekas luka itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah hitam sebelum seluruh tubuhnya ambruk di samping pohon yang patah. Tidak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau mati. Pemimpin sudah mati. Ayo lari. Para kultivator lain dari tim petualang melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Namun, pikiran pertama mereka bukanlah untuk menyelamatkan pria berwajah bekas luka itu, tetapi untuk memeriksa apakah dia masih hidup. Kemudian, mereka dengan panik melarikan diri ke segala arah. Selain pria berwajah bekas luka itu, yang terkuat di antara mereka hanya berada di tahap keempat dari keadaan esensi sejati. Bahkan pemimpin mereka, yang telah mencapai tahap kelima, tidak sebanding dengan Duan Wuji. Bagaimana mereka berani bertahan? Bunuh mereka semua, aku tidak ingin ada yang melarikan diri. Duan Wuji dengan acuh tak acuh memberi dua saudara juniornya beberapa perintah sebelum dia menghilang lagi. Mendengar itu, kilatan pembunuh bersinar di mata kedua praktisi kultivasi itu. Kemudian, senyum ganas muncul di bibir mereka saat mereka menyerbu ke arah para petualang yang melarikan diri. Aku mohon, biarkan aku pergi. Ampun, tidak lama kemudian, jeritan kesakitan terdengar di hutan yang tertutup batu. Meskipun dua murid sekte Suanyin itu baru mencapai tahap kelima dari keadaan esensi sejati, sebagai praktisi kultivasi berbakat dari sekte Suanyin, mereka bukanlah eksistensi yang dapat dibandingkan dengan para petualang biasa ini. Hanya dalam beberapa saat, semua praktisi kultivasi dari tim petualang yang ganas itu terbunuh. Pada saat yang sama, Duan Wuji mengejar Sue Ming dan Huang Ling, yang sedang melarikan diri. Melihat Duan Wuji, yang berjalan ke arah mereka dengan santai, wajah mereka berubah. Duan Wuji terlalu kuat, dia berhasil menyusul mereka dengan sangat cepat. Dia adalah seorang praktisi kultivasi jenius di tahap ke-7 dari keadaan esensi sejati. Bahkan jika mereka memilih untuk menggunakan kartu truf guru mereka, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Lagi pula, bagaimana mungkin praktisi kultivasi jenius dari sekte Suanyin tidak memiliki kartu truf mereka sendiri? Yang terpenting, Huang Ling hanya berada di tahap kelima dari keadaan esensi sejati, dan Sue Ming hanya di tahap keempat, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan pihak lain ini? Sepertinya ini adalah jalan buntu, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Apakah kalian tidak suka berlari? Ayo, lari. Duan Wuji menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba muncul di atas pohon besar, menatap dua orang di bawah dengan tatapan mengejek. Pada saat inilah dua praktisi kultivasi lainnya dari sekte Suanyin datang setelah menghabisi tim petualangan. Kemudian, mereka bertiga membentuk serangan penjepit dan mengepung Huang Ling dan Sue Min. Duan Wuji, kau adalah praktisi tahap ke-7 yang menindas praktisi tahap kelima dan keempat. Pria macam apa kau ini? Huang Ling menatap Duan Wuji dengan dingin. Dia dan Sue Min memperoleh Dark Glacial Frost ini secara kebetulan. Duan Wuji dan tim petualang yang ganas telah menemukan bahwa mereka memilikinya. Yang membuat mereka merasa tidak berdaya adalah bahwa kedua belah pihak telah menemukan keberadaan Dark Glacial Frost. Itu adalah harta langka yang dapat meningkatkan nilai tulang bawaan seorang kultivator. Bagaimana mungkin mereka melewatkan hal seperti itu? Bagaimanapun, ini adalah harta yang bahkan diidam-idamkan oleh praktisi kultivasi dalam tahap pembentukan inti. Justru karena inilah adegan sebelumnya terjadi. Baik itu praktisi kultivasi sekte Suanyin yang dipimpin oleh Duan Wuji atau tim petualang yang ganas, mereka semua mendambakan Dark Glacial Frost di tangan mereka. Tentu saja, dengan kekuatan Duan Wuji,
tidak perlu baginya untuk bernegosiasi dengan Huang Ling dan Sue Min. Dia hanya mengajukan syarat seperti itu untuk pamer di depan mereka. Namun, Sue Min dan Sue Min telah berulang kali menolak syarat Duan Wuji, jadi tentu saja dia tidak akan bersikap baik kepada mereka. Hehe, harta karun adalah milik mereka yang mampu. Apakah menurutmu kekuatanmu layak memiliki Dark Glacial Frost ini? Duan Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia melihat ini. Selama kamu menyerahkan Dark Glacial Frost, aku bisa mengampuni nyawamu karena kita berdua adalah bagian dari sekte tingkat atas dinasti Qian yang agung. Lagi pula, aku tidak suka berkelahi, jangan memaksaku. Begitu dia selesai berbicara, tatapan Duan Wuji tertuju pada Huang Ling dan Sue Min dengan tidak sopan. Tatapan cabul melintas di matanya. Duan Wuji, jika kau memilih untuk menyerang kami, kau akan membuat sekte Qingyun kami menjadi musuh. Apakah kau pikir kau dapat menanggung konsekuensi seperti itu? Huang Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan dengan ekspresi dingin di matanya. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Jika pihak lain menyerang, dia dan adik perempuannya akan mati hari ini. Membuat musuh. Hehe, sekte Suanyin kami berada di peringkat kedua di antara sekte-sekte teratas. Sekte Qingyunmu hanya berada di peringkat ke-10. Apa yang dapat kau lakukan jika kau menyinggung kami? Selain itu, selama aku membunuh semua orang yang ada di sini hari ini, siapa yang akan tahu bahwa kau mati di tanganku? Bahkan jika sekte Qingyun benar-benar mendengar tentang ini, apakah kau pikir mereka berani menjadi musuh sekte Suanyin? Duan Wuji tidak dapat menahan diri untuk tidak memasang ekspresi mengejek ketika dia mendengar ini. Dengan kekuatan sekte Suanyin, dia memang punya alasan untuk bersikap sombong. Lupakan saja murid pribadi sekte Qingyun. Bahkan jika para tetuamu datang ke sini, mereka tidak akan berani memusuhi sekteku. Duan Wuji berbicara dengan arogan, matanya penuh dengan penghinaan. Oh, sepertinya kamu cukup percaya diri tentang itu. Pada saat itulah sebuah suara samar tiba-tiba terdengar. Siapa itu? Mendengar ini, pupil Duan Wuji tiba-tiba mengecil, dan kesadaran spiritual di tubuhnya menyapu keluar darinya, mencari sumber suara di mana-mana. Pada saat yang sama, ekspresi kedua praktisi kultivasi sekte Suanyin, serta ekspresi Huang Ling dan Sue Min, juga berubah. Mereka tahu betul bahwa seorang praktisi kultivasi yang benar-benar kuat telah muncul. Meskipun suaranya samar, suaranya tampaknya bergema ke segala arah pada saat yang sama, memenuhi seluruh area. Duan Wuji dengan hati-hati mencari di sekitar tetapi tidak dapat menemukan jejak seorang kultivator. Pada saat ini, Duan Wuji tampaknya mengingat sesuatu saat tatapannya tiba-tiba mendarat pada satu titik di dalam ruang kosong. Sosok merah menyala tiba-tiba muncul. Itu adalah burung api. Diiringi oleh suara retakan penghalang suara yang pecah, burung api itu muncul dalam sekejap. Pada saat yang sama, Duan Wuji memperhatikan dua sosok di belakang burung api itu. Mereka adalah seorang pria muda dengan wajah dan temperamen yang tak tertandingi, dan seorang wanita muda dengan sosok yang halus dan anggun. Meskipun dia tidak mengenal wanita itu, mereka sangat mengenal pria itu. Orang ini adalah tetua kelima sekte Qingyun, Ye Xuan. Meskipun sekte Qingyun hanya menduduki peringkat ke-10 di dinasti Qian yang agung, reputasi Ye Xuan tidak bisa diremehkan. Sebagai tetua termuda dari sekte Qingyun, ia juga dikenal sebagai jenius terhebat dari sekte Qingyun dalam 500 tahun terakhir. Ia telah menembus tahap tengah dari tahap inti kosong pada usia 20 tahun. Bahkan di dalam sekte Suanyin, ada banyak tetua yang sangat menghargai Ye Xuan. Mereka berpikir bahwa sangat mungkin ia akan menembus ke tahap inti sejati sebelum usia 26 tahun, dan bahkan mencapai tahap inti emas sebelum usia 46 tahun. Perlu diketahui bahwa di dinasti Qian yang agung, para kultivator dalam keadaan inti emas mewakili kekuatan absolut. Bahkan Duan Wuji, yang berpikir bahwa bakatnya tidak buruk, baru saja menembus ke tahap ke-7 dari keadaan esensi sejati pada usia 18 tahun. Meskipun ia yakin bahwa ia dapat mencapai keadaan roh ungu sebelum usia 20 tahun, ia tidak dapat menjamin bahwa ia dapat mencapai keadaan pembentukan inti sebelum usia 30 tahun. Ini adalah penghalang besar bagi para kultivator. Semakin tinggi keadaan seseorang, semakin sulit untuk menerobosnya. Banyak kultivator telah berhasil menembus tahap ke-10 dari alam roh ungu pada usia 30 tahun, tetapi sebagian besar kultivator harus menghabiskan waktu puluhan tahun sebelum mereka dapat memasuki alam pembentukan inti.
Ada banyak kultivator yang mencoba sepanjang hidup mereka, tidak mampu menembus alam roh ungu. Ini membuktikan bakat Ye Xuan. Bagaimana mungkin Duan Wuji tidak pernah mendengar tentangnya? Dia sekarang sedang melihat legenda ini. Setelah melihat Ye Xuan muncul, ekspresi Duan Wuji menjadi sangat tidak sedap dipandang, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Pada saat ini, dia hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya, dan itu adalah untuk segera melarikan diri. Dark Glacial Frost itu bukan apa-apa. Saat ini, menyelamatkan hidupnya adalah hal terpenting yang bisa dia lakukan. Namun, pada detik berikutnya, Duan Wuji merasa ngeri karena ia tidak bisa bergerak lagi. Sebuah kekuatan tak kasat mata telah menahan tubuhnya. Itu adalah kekuatan mengerikan dari keadaan pembentukan inti. Pada saat yang sama, dua praktisi kultivasi lainnya dari Sekte Suanyin yang tidak jauh juga tertahan oleh kekuatan tak kasat mata ini, tidak dapat bergerak. Namun, Huang Ling dan Sue Min tidak terpengaruh sedikitpun. Pekik, tepat pada saat ini, teriakan keras dan jelas terdengar di kehampaan. Sayap burung api bergetar dengan kekuatan api yang mengerikan, perlahan melayang di atas pohon besar. Tekanan udara yang mengerikan bahkan mendorong pohon-pohon besar di sekitarnya ke tanah. Penatua Ye, ketika tatapan Huang Ling dan Sue Min jatuh pada sosok di belakang burung api, mereka tidak bisa menahan kegembiraan liar di mata mereka. Ada harapan, Ye Xuan, idola yang mereka sembah di Sekte Qingyun, ada di sini. Kultivasinya adalah keberadaan yang menakutkan pada tingkat yang sama dengan guru mereka. Seorang ahli sejati di tahap tengah dari keadaan inti kosong. Bahkan jika Duan Wuji adalah monster, mustahil baginya untuk merebut Dark Glacial Frost dari mereka di depan seorang kultivator formasi inti. Duan Wuji, menyapa tetua Ye. Di bawah tekanan mengerikan Ye Xuan, Duan Wuji tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, dia masih memaksakan senyum. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Sialan, mengapa seorang tetua Sekte Qingyun muncul di tempat terkutuk seperti ini? Ini akan sangat merepotkan. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia telah bertindak begitu sok 1 detik yang lalu dan telah ditampar di wajah berikutnya, dia langsung merasa sangat sedih. Kamu cukup sombong. Beraninya seorang murid pribadi meremehkan para tetua Sekte Qingyunku. Melihatnya, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Meskipun kekuatan Sekte Qingyun tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Suanyin, itu masih merupakan sekte kuat yang telah ada selama ribuan tahun. Itu tidak cukup lemah untuk bersujud kepada Sekte Suanyin. Yang terpenting, Sekte Qingyun dan Sekte Suanyin tidak berhubungan baik. Beberapa hari yang lalu, para tetua Sekte Suanyin telah mengepung Ye Xuan, jadi kedua belah pihak adalah musuh. Namun, karena Duan Wuji meninggalkan Sekte 30 hari yang lalu untuk berlatih, dia tidak tahu tentang masalah ini. Itu semua salahku. Mohon maafkan aku, tetua Ye, atas kesalahanku yang tidak disengaja. Melihat ini, Duan Wuji dengan cepat memaksakan senyum lagi. Hehe, menurutmu ini menyenangkan? Ye Xuan menatap Duan Wuji dengan acuh tak acuh sebelum kekuatan transformasi Qi di intinya tiba-tiba meledak. Melihat ini, Duan Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Tulang-tulang di tubuhnya tidak mengeluarkan suara, tetapi seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Huang Ling dan Sue Min menyaksikan pemandangan ini dari tidak jauh. Mereka sangat gembira. Duan Wuji sebelumnya sangat sombong, dan wajahnya penuh dengan kesombongan, tetapi sekarang dia tersenyum seperti anjing di depan penatua Ye Xuan. Ini adalah kekuatan absolut yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang memiliki kekuatan besar. Dengan hanya mengandalkan tekanan, dia mampu melumpuhkan seorang kultivator jenius tingkat 7 lainnya dan membuatnya hampir berlutut dan memohon belas kasihan. Penatua Ye, guruku adalah Gongsun Wuji. Tolong tunjukkan belas kasihan demi guruku. Duan Wuji tidak ingin berlutut. Energi yang kuat keluar dari tubuhnya dan menahan tekanan Ye Xuan dengan susah payah. Sesaat, wajah Duan Wuji memerah, dan urat birunya hampir menyembul dari kulitnya. Gongsun Wuji, mendengar ini, mata Ye Xuan langsung berubah dingin. Gongsun Wuji adalah tetua ke-9 dari Sekte Suanyin dan salah satu orang yang mengepungnya. Ledakan, seketika, Ye Xuan melepaskan semua kekuatan mengerikan dari keadaan inti sejati. Dalam sekejap, Duan Wuji dan dua kultivator Sekte Suanyin lainnya tersungkur ke tanah. Puff, ketiganya secara bersamaan memuntahkan darah.
Mereka terluka parah. Ini, tekanan ini, menyaksikan ini, pupil Duan Wuji tiba-tiba mengerut, dan ekspresinya berubah drastis. Dia belum pernah merasakan tekanan yang begitu mengerikan sebelumnya, bahkan dari gurunya. Ini adalah tekanan dari keadaan inti sejati, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menembus ke keadaan inti sejati? Sesaat, mata Duan Wuji dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ye Xuan seharusnya berada di tahap tengah dari keadaan inti kosong. Mengapa dia memiliki tekanan yang mengerikan dari seorang kultivator alam inti sejati? Dia telah menerobos ke alam inti sejati hanya setelah 20 tahun berkultivasi. Bahkan pendiri Sekte Suanyin tidak dapat melakukannya ketika dia masih muda. Penatua Ye, Duan Wuji segera berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Dia sudah bisa merasakan niat membunuh di pupil Ye Xuan. Orang ini mungkin akan membunuhnya. Sebelumnya, dia paling takut dan khawatir bahwa Ye Xuan akan menghukumnya, jadi dia tidak ingin mengungkapkan ekspresi ketakutan seperti itu. Namun, dia sekarang bisa merasakan niat membunuh Ye Xuan. Dia mungkin akan mati. Dia tidak akan berani, kan? Untuk sesaat, mata Duan Wuji dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika dia benar-benar mati di tangan Ye Xuan, Sekte Suanyin mungkin akan menyatakan perang terhadap Sekte Qingyun. Bagaimana Sekte Qingyun bisa bertahan? Penatua Ye Xuan, kumohon. Namun, sebelum Duan Wuji bisa memohon belas kasihan, Ye Xuan perlahan mengangkat tangannya, tanpa ekspresi. Ketika Duan Wuji melihat ini, dia langsung ketakutan. Penatua Ye, jangan gegabah. Jika kamu bergerak melawanku, Sekte Suanyin pasti tidak akan menyerah. Duan Wuji berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Jangan khawatir, setelah kamu pergi, aku akan mengirim Gongsun Wuji untuk menemukanmu segera. Adapun Sekte Suanyin, mereka juga akan dikuburkan bersamamu. Ye Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, menanggapi ekspresi putus asa Duan Wuji, Ye Xuan melambaikan tangannya dengan ringan. Kekuatan mengerikan yang dapat meruntuhkan gunung dan memecahkan batu tiba-tiba meletus. Gemuruh. Dalam sekejap, ketiga kultivator Sekte Suanyin berubah menjadi ketiadaan dan menghilang dari dunia. Huang Ling dan Sue Min, yang tidak jauh dari sana, menyaksikan seluruh kejadian ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap kosong, hampir terpaku di tempat. Apakah Tetua Ye benar-benar telah membunuh Duan Wuji? Apakah dia tidak khawatir Sekte Suanyin akan membalas dendam pada Sekte Qingyun? Mereka berdua mengira bahwa Ye Xuan paling-paling akan menghukum Duan Wuji dengan mematahkan anggota tubuhnya atau semacamnya. Tidak ada yang dapat mereka lakukan. Sekte Suanyin sangat kuat. Mereka adalah sekte terkuat kedua di dinasti Qian yang agung. Sekte Qingyun biasanya tidak berani menyinggung Sekte Suanyin. Mereka tidak pernah menyangka Tetua Ye akan begitu tegas dalam membunuhnya. Meskipun mereka merasa sedikit lega atas kematian Duan Wuji, mereka lebih takut sekarang. Jika Sekte Suanyin membalas dendam pada Sekte Qingyun, bagaimana mereka akan menghadapinya? Karena tekanan Ye Xuan hanya melanda Duan Wuji dan yang lainnya, Huang Ling dan Huang Ling tidak tahu bahwa kultivasi Ye Xuan telah menembus ke kondisi inti yang sebenarnya. Apa yang kalian tunggu? Cepatlah dan datanglah. Suara Ye Xuan perlahan terdengar di telinga mereka. Oke. Mendengar ini, keduanya kembali sadar. Mereka melompat ke punggung burung api. Detik berikutnya, burung api itu menghadap ke langit dan melolong panjang sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang ke kejauhan. Terima kasih atas bantuanmu, Tetua Ye. Huang Ling dan Sue Min datang ke belakang burung api dan membungkuk hormat kepada Ye Xuan. Mereka belum pernah sedekat ini dengan Ye Xuan sebelumnya. Melihat idola yang telah mereka kagumi begitu lama, pipi mereka tidak bisa menahan rasa panas. Jantung mereka tidak bisa menahan berdebar kencang. Ye Xuan tidak hanya sangat berbakat, tetapi dia juga sangat tampan. Temperamennya juga tak tertandingi. Yang terpenting adalah dia baru berusia 20 tahun ini. Dia bisa dikatakan sebagai tipe ideal di hati para kultivator wanita yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Qingyun. Melihat mereka, Ye Xuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Mengesampingkan fakta bahwa keduanya adalah murid Lin Qing, bahkan jika mereka adalah murid biasa dari Sekte Qingyun, jika mereka menghadapi hal seperti itu, dia tidak akan ragu untuk melakukan hal yang sama. Tidak hanya Ye Xuan yang akan melakukannya juga. Para tetua lainnya akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, di dinasti Qian yang agung, Sekte Qingyun terkenal karena melindungi sekte mereka sendiri. Meskipun ada beberapa konflik internal di dalam sekte,
mereka selalu bersatu ketika menghadapi musuh bersama. Ketika aku meninggalkan sekte, aku diperintahkan oleh gurumu untuk membawamu kembali ke sekte Qingyun jika aku bertemu kalian berdua di sepanjang jalan. Persaingan antara 3 sekte besar akan segera dimulai, jadi sudah waktunya bagi kalian berdua untuk kembali dan berpartisipasi. Kupikir aku tidak akan melihat kalian berdua, tetapi kalian adalah orang pertama yang kami temui pada hari pertama kami keluar. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Adik perempuan dan aku telah berlatih di luar selama 2 bulan. Kami ingin segera kembali, tetapi kami tidak menyangka akan menemukan es gletser gelap di pegunungan zona kematian. Kami ingin segera membawanya kembali ke sekte, tetapi kami tidak menyangka akan dihalangi oleh Duan Wuji dan tim petualang. Memikirkan hal ini, Huang Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil sekali lagi karena takut. Jika Ye Xuan tidak muncul tepat waktu, dia dan Sue Min mungkin benar-benar mati di sini. Para praktisi kultivasi sekte Suanyin sangat kejam. Untuk menghindari informasi tentang Dark Glacial Frost yang ditemukan tersebar, Duan Wuji dan yang lainnya mungkin memilih untuk membungkam mereka. Di seluruh dinasti Qian yang agung, banyak praktisi kultivasi sangat menyadari gaya sekte Suanyin dalam melakukan sesuatu. Para praktisi kultivasi sekte Suanyin sangat arogan, dan mereka memiliki banyak dendam dengan dunia luar. Adalah hal yang umum bagi para praktisi kultivasi sekte untuk merebut harta karun dari tangan praktisi kultivasi lainnya. Yang paling menyebalkan adalah mereka sering menggunakan kekuatan sekte Suanyin untuk memutarbalikkan kebenaran. Beberapa praktisi kultivasi yang tidak familiar dengan gaya sekte Suanyin mungkin percaya fitnah mereka, tetapi mereka akan sangat meremehkan begitu mereka benar-benar memahaminya. Alasannya sederhana, sekte Suanyin tidak membedakan yang benar dari yang salah. Karena itulah Huang Ling dan Sue Min tahu betul bahwa jika mereka menyetujui syarat Duan Wuji lebih awal, mereka tetap tidak akan membiarkan mereka pergi setelah memusnahkan tim petualang. Yang terpenting, mengetahui sekte Suanyin, mereka pasti akan mempermalukan praktisi kultivasi sebelum mereka membantai mereka. Bahkan jika sekte Qingyun ingin meminta pertanggungjawaban mereka, mereka tidak dapat melakukan apapun tanpa saksi. Apa, kamu punya Dark Glacial Frost? Melihat ini, mata Ye Xuan berbinar, lalu tatapannya jatuh pada kristal di tangan Huang Ling. Kristal itu sebening kristal, dan dipenuhi dengan kekuatan es yang samar. Jika Penatua Ye tidak muncul tepat waktu, kita berdua pasti sudah mati di sini. Es gelap ini bisa dianggap sebagai hadiah terima kasih untuk Penatua Ye. Huang Ling dan Sue Min saling memandang dan mengangguk serempak. Jika bukan karena kemunculan Ye Xuan, mereka pasti sudah binasa di tangan Duan Wuji, dan bahkan mungkin sudah dipermalukan sebelum mati. Dibandingkan dengan hidup mereka sendiri, apa gunanya es? Bagaimanapun, harta karun ini akan diberikan kepada idola mereka. Apa yang perlu diragukan? Es di tanganmu tidak sedikit. Itu lebih dari cukup untuk meningkatkan nilai tulang bawaan 3 kultivator. Ye Xuan melambaikan tangannya sedikit, dan es di tangan Huang Ling muncul di telapak tangannya. Detik berikutnya, es di telapak tangannya tiba-tiba terbelah menjadi 3 bagian yang sama. 2 bagian jatuh ke tangan Huang Ling setelah itu. Aku hanya butuh 1 bagian. Sisanya terserah padamu untuk digunakan. Baiklah, tapi aku tidak akan mengambil es itu secara cuma-cuma. Ye Xuan berpikir sejenak sebelum mengeluarkan 2 pil dari cincin penyimpanannya. Satu adalah pil penyempurna tubuh, dan yang lainnya adalah pil racun. Kedua pil ini adalah pil yang Ye Xuan dapatkan dari Yue. Kultivasinya telah mencapai keadaan inti sejati, jadi kedua pil ini tidak banyak berguna baginya. Namun, pil-pil ini akan sangat membantu Huang Ling dan Sue Min, 2 kultivator keadaan esensi sejati. Ye Xuan menjentikkan jarinya dengan ringan, dan kedua pil itu tiba-tiba jatuh ke tangan mereka. Huang Ling dan Sue Min saling memandang, memilih pil yang mereka inginkan, lalu membungkuk hormat kepada Ye Xuan. Mata mereka berbinar. Terima kasih atas pilnya, Tetua Ye. Mereka berdua selalu mengagumi Ye Xuan, tetapi ini telah menempatkannya pada kedudukan yang sama sekali berbeda. Mereka berdua mengobrol sebentar. Huang Ling dan Sue Min juga mengetahui bahwa gadis di sebelah Ye Xuan bernama Yue. Dia adalah murid baru Ye Xuan yang baru saja diterimanya. Untuk sesaat, mereka berdua dipenuhi rasa iri. Mereka mendesah dalam hati. Mengapa mereka tidak menjadi murid tetua Ye Xuan? Orang harus tahu bahwa di Sekte Qingyun, banyak sekali kultivator yang ingin menjadi murid Ye Xuan. Namun,
dia dulu tidak punya niat untuk menerima murid sama sekali. Tidak seorang pun menyangka dia akan tiba-tiba menerima murid sekarang. Yue benar-benar patut diirikan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Huang Ling dan Sue Min semakin iri pada Yue. Karena Ye Xuan tidak ragu untuk memberikan Yue bagiannya dari Dark Glacial Frost. Dark Glacial Frost adalah harta yang sangat langka yang dapat meningkatkan nilai tulang bawaan seorang kultivator. Meskipun peningkatannya terbatas, itu masih cukup untuk sangat membantu seseorang bahkan pada tahap pembentukan inti. Namun, Ye Xuan tidak ragu untuk memberikannya kepada Yue. Bahkan Master Lin King, yang sangat mencintai mereka, tidak pernah memberi mereka hadiah sebesar itu. Ding, karena tuan rumah telah memberikan muridnya Dark Glacial Frost, Anda telah menerima serangan kritis umpan balik acak sebanyak 8 kali lipat. Selamat, tuan rumah telah memperoleh Mountain Chalcedony. Pemberitahuan sistem terdengar di benak Ye Xuan. Cairan putih bening dan murni tiba-tiba muncul di ruang penyimpanannya. Ini juga merupakan harta langka yang dapat meningkatkan nilai tulang bawaan seorang kultivator, dan efeknya bahkan lebih terasa daripada Dark Glacial Frost. Umpan balik ini cukup bagus. Melihat ini, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum. Baik itu Dark Glacial Frost yang diperoleh Sue Min dan Ye Xuan, atau Mountain Chalcedony yang diberikan sistem kepadanya, ini semua adalah harta alam yang sangat langka. Elder Ye, kami telah bertemu banyak kultivator dari Sekte Suanyin baru-baru ini. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Tepat saat burung api hendak tiba di kota Yunhei, Huang Ling tiba-tiba berbicara kepada Ye Xuan. Sekte Suanyin diam-diam merencanakan sesuatu. Mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Benar sekali. Aku yakin bahwa Tetua Ye juga menyadari bahwa Sekte Suanyin telah dengan panik merekrut lebih banyak kultivator selama beberapa tahun terakhir. Benar sekali. Apakah ada hubungan antara kedua hal itu? Ye Xuan bertanya. Huang Ling berkata, para murid baru ini telah ditempatkan di provinsi-provinsi dinasti Qian yang agung. Mereka mengaku ingin melenyapkan para bandit di sana. Dan yang paling aneh adalah, mereka benar-benar melakukannya. Semua orang sangat menyadari perilaku biasa Sekte Suanyin. Mereka bertindak arogan, merampas harta karun ajaib dari orang lain, dan membuat musuh di mana-mana. Selain itu, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk mendistorsi kebenaran, yang membangkitkan kemarahan banyak praktisi kultivasi. Namun, karena mereka terlalu kuat, banyak praktisi kultivasi hanya bisa marah tetapi tidak berani berbicara menentang mereka. Jika mereka mengirim murid untuk mencuri barang-barang dari provinsi-provinsi, tidak seorang pun akan menganggapnya aneh. Namun, jika mereka benar-benar ingin melenyapkan para bandit dan bersikap sopan dan benar, itu aneh. Orang-orang ini tidak akan pernah bertindak baik hati. Mengapa mereka peduli untuk menyingkirkan para bandit? Oh, mendengar ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghubungkan masalah ini dengan pembantaian desa Yue. Mungkinkah kedua peristiwa ini saling berhubungan? Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengusap dagunya dan berpikir. Jika penghancuran desa Yue benar-benar ada hubungannya dengan Sekte Suanyin, maka dia akan memiliki alasan lain untuk membunuh mereka. Namun, dia tidak dapat menemukan bukti apapun untuk saat ini, jadi dia hanya dapat menyimpan masalah ini untuk dirinya sendiri. Saat malam perlahan turun, Ye Xuan dan yang lainnya akhirnya tiba di kota Yunhei dengan burung api. Kota Yunhei terletak di sebelah timur dinasti Qian yang agung, dan merupakan tempat yang sangat keras. Alasannya sangat sederhana. Kota Yunhei terletak di pegunungan zona kematian, tempat hutan Netherworld dan danau kabut bertemu. Jika Ye Xuan ingin mencapai provinsi Yunnan dalam waktu sesingkat mungkin, dia harus menyeberangi kota Yunhei. Tentu saja, beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah akan memilih untuk menghindari Yunhei dan menggunakan rute yang lebih aman untuk bepergian. Bagaimanapun, kota Yunhei berbeda dari tempat lain. Tidak ada aturan di kota ini. Dapat dikatakan bahwa hukum rimba dipatuhi dengan ketat, dan yang kuat sangat dihormati. Selama seseorang cukup kuat, mereka menetapkan aturan. Keluarga kekaisaran dari dinasti Qian yang agung tidak peduli dengan tempat ini. Bagaimanapun, kota Yunhei terletak di daerah terpencil, dan mereka tidak dapat berbuat banyak tentangnya. Selama tidak ada hal besar yang terjadi, mereka menutup mata terhadap kota itu. Kota Yunhei adalah tempat yang sangat kacau. Jika seseorang tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu,
mereka tidak akan berani mengunjunginya. Huang Ling dan Suemin hanya mendengar tentang kota itu dari buku-buku dan belum pernah menginjakkan kaki di sana sebelumnya. Tidak lama setelah tiba, mereka berjalan turun dari belakang burung api. Ketika Huang Ling dan Suemin melihat burung api itu memasuki ruang di antara kedua alis Yue, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukankah seharusnya pemilik burung api ini adalah Tetua Ye? Mengapa Yue memilikinya? Mungkinkah Tetua Ye Xuan telah memberikan tunggangannya kepada Yue? Saat memikirkan hal ini, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Yue yang memelihara burung api itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa keduanya memiliki ikatan yang dalam. Untuk sesaat, Huang Ling dan Suemin merasakan hati mereka sakit dan mata mereka dipenuhi dengan rasa iri. Tetua Ye Xuan terlalu baik kepada Yue. Aku sangat sedih tentang ini. Andai saja aku adalah murid Tetua Ye. Keduanya tahu betul niat masing-masing. Jika mereka belum menjadi murid Elder Lin King, mereka pasti akan berusaha meyakinkan Ye Xuan untuk menerima mereka sebagai murid. Pikirkanlah, jika mereka bisa menjadi murid dari sosok yang tampan, berbakat, dan muda seperti dia, betapa bahagianya itu. Untuk sesaat, Huang Ling dan Suemin merasa sangat menyesal. Seseorang setampan Elder Ye Xuan bagaikan dewa di hati banyak gadis. Ye Xuan tidak tahu apa yang dipikirkan Huang Ling dan Suemin. Dia membawa mereka ke kota Yunhei. Begitu mereka memasuki kota, mereka mendengar bahwa akan segera ada lelang. Banyak petualang berkumpul di kota yang kacau ini. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator yang telah menjelajah ke hutan Netherworld dan pegunungan Death Zone sebelumnya. Sebagai tempat berkumpul mereka, kota Yunhei secara alami dipenuhi dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa kota Yunhei mengadakan lelang kecil setiap hari, dan lelang skala besar akan diadakan setiap 30 hari. Saat ini, tepat 30 hari sejak lelang terakhir, jadi lelang skala besar akan segera diadakan di kota itu. Ye Xuan dan yang lainnya menemukan sebuah penginapan. Setelah menetap, ia mulai mengeluarkan semua koin emas di tempat penyimpanannya. Ini, ambil koin emas ini. Jika kau melihat sesuatu yang kau suka, belilah. Seperti seorang anggota orang kaya baru, Ye Xuan melemparkan tumpukan koin emas itu ke Yue. Melihat tumpukan koin emas yang menerangi seluruh ruangan, Yue benar-benar terpana. Di sampingnya, Huang Ling dan Suemin tidak bisa menahan diri untuk tidak tetap terpaku di tempat. Itu terlalu banyak emas, menyinari cahaya terang ke Yue dan dua orang lainnya. Berapa total semua koin emas ini jika ditotal? Setidaknya puluhan juta. Ya Tuhan, Yue masih linglung. Huang Ling, yang pertama bereaksi, tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia belum pernah melihat koin emas sebanyak itu dalam hidupnya. Untuk sesaat, dia tercengang. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua sekte, King Yun, dia memiliki begitu banyak koin emas, dan dia memberikannya kepada Yue sebagai uang saku. Lagi pula, Ye Xuan telah meminta Yue untuk membeli apapun yang dia suka. Bukankah itu uang saku? Dia bahkan telah memberinya begitu banyak uang saku. Apakah itu berarti dia masih memiliki lebih banyak koin emas di cincin penyimpanannya? Ya Tuhan, mengapa mereka tidak memiliki tuan yang begitu kaya? Untuk sesaat, Huang Ling dan Suemin tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan tersenyum kecut. Mereka merasa benar-benar bingung dan seperti dunia ini sangat tidak adil. Tidak ada yang lebih menyakitkan di dunia ini daripada ini. Mereka jelas telah bertemu dengan tuan yang paling sempurna, tetapi dia tidak ingin menerima mereka. Seperti yang diharapkan, rumput tetangga selalu lebih hijau. Mereka berdua tidak tahu bahwa gunung koin emas ini adalah semua yang dimiliki Ye Xuan. Setelah kultivasinya mencapai keadaan inti sejati, koin emas dunia sekuler tidak lagi terlalu penting baginya. Dia lebih menghargai sumber daya kultivasi yang langka. Tentu saja, jika dia mengubah harta surgawi di cincin penyimpanannya menjadi koin emas, dia memang bisa mengumpulkan gunung emas yang jauh lebih tinggi dari yang ini. Gadis bodoh, mengapa kamu tidak menyimpannya? Ye Xuan tersenyum dan mengingatkan Yue, yang masih linglung. Jika Yue tidak menerimanya, dia tidak akan bisa mendapatkan serangan kritis dari umpan balik sistem. Terima kasih, Tuan. Yue tahu bahwa apa yang diberikan tuannya padanya tidak dapat ditolak. Dia meletakkan gunung emas itu ke dalam cincin penyimpanannya. Ding, karena tuan rumah telah memberikan 32.510.000 koin emas kepada muridnya, Anda telah menerima serangan kritis umpan balik 10 kali lipat.
Selamat, tuan rumah telah menerima 325.100.000 koin emas. Suara sistem bergema di benak Yesuan. Hehe, saatnya pergi ke rumah lelang dan menghabiskan sejumlah uang. Mendengar ini, Yesuan tidak bisa menahan senyum. Dia telah memberikan semua koin emas di cincin penyimpanannya kepada Yue untuk mendapatkan serangan kritis dari umpan balik sistem, jadi dia akan memiliki cukup dana untuk pergi ke rumah lelang dan melelang barang-barang. Ada 3 kekuatan utama di kota Yunhei yang paling kuat, dan rumah lelang adalah salah satunya. Untuk dapat mengukir tempat bagi diri sendiri di kota Yunhei, seseorang membutuhkan rumah lelang di pihaknya. Namun, itu bukan hal yang mudah. Ada desas-desus bahwa seorang kultivator tahap awal inti kosong menjalankan rumah lelang. Markas besar rumah lelang berada di pusat kota Yunhei. Di kota tempat yang kuat memangsa yang lemah, mampu menempati area sentral seperti itu sudah cukup untuk membuktikan keagungan seseorang. Yesuan hanya memberi sedikit tekanan pada mereka sebelum staf rumah lelang mengundangnya masuk dengan penuh hormat. Pil kondensasi esensi, kelas 1. Itu dapat membantu para kultivator memurnikan energi spiritual langit dan bumi, dan mengubahnya menjadi kekuatan esensi sejati di inti mereka. Jika kultivator di bawah tahap kelima dari keadaan esensi sejati meminum pil ini, mereka dapat melewati beberapa tahap. Harga awal adalah 300.000 koin emas. Saya menawar 360.000 koin emas. Saya menawar 390.000. Saya menawar 430.000. Saat suara juru lelang wanita seksi itu terdengar, beberapa suara menembus aula lelang. Apakah pil kondensasi esensi kelas 1 begitu mahal? Menyaksikan pemandangan ini, Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun dia mengira bahwa harga pil kelas 1 tidak akan rendah, dia juga tidak memiliki konsep yang baik tentang berapa nilai koin emas. Bagaimanapun, Yue baru bersama Sekte King Yun selama 2 tahun, jadi pengetahuan dan pengalamannya sangat terbatas. Sebagian besar, pengetahuannya di luar sekte berasal dari penyimpanan kitab suci atau dari diskusi murid lainnya. Yue adalah seorang gadis yang belum mengalami dunia. Yue tahu bahwa pendapatan tahunan ayahnya kurang dari 50 koin emas. Namun, 50 koin emas yang biasa-biasa saja ini dapat dengan mudah menghidupi keluarganya selama setahun. Di desanya yang terbelakang, jika pendapatan tahunan seseorang adalah 90 koin emas, mereka sudah dianggap kaya raya. Harga pil obat kelas 1 saja adalah 300.000 koin emas. Ini benar-benar tidak terbayangkan baginya. Jika harga pil obat kelas 1 saja sudah sangat menggelikan, berapa harga pil obat kelas 3 yang sebelumnya diberikan Tuan kepadanya? Bagaimana dengan harta surgawi dan duniawi dan koin emas yang diberikan Tuan kepadanya selama beberapa hari terakhir ini juga? Berapa nilai barang-barang itu? Bahkan beberapa kultivator dalam kondisi pembentukan inti mungkin tidak memiliki kekayaan seperti itu, bukan? Memikirkan hal ini, Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang ekspresi rumit. Tuannya memperlakukannya dengan sangat baik. Bisakah dia benar-benar membalas kebaikan tuannya dalam kehidupan ini? Yesuan tidak tahu apa yang dipikirkan Yue. Melihat barang-barang yang dilelang di aula, dia tidak bisa menahan rasa bosan. Meskipun penyiar wanita itu telah melelang banyak harta karun, dan para kultivator di aula lelang itu menawar dengan intens, dia tidak tertarik. Tentu saja, Yesuan tidak memilih untuk pergi. Lagi pula, sebagai salah satu dari 3 kekuatan utama di kota Yunhei, bagaimana mungkin aula lelang itu tidak memiliki setidaknya beberapa barang bagus. Rekan-rekan kultivator, barang yang akan kita lelang adalah harta karun alam yang sangat langka. Kami menyebutnya lembah anggrek ungu. Itu adalah harta karun yang bahkan membuat para kultivator tingkat roh ungu sangat iri, karena harta karun ini dapat membantu memadatkan ki ungu. Itu dapat memungkinkan seorang kultivator tingkat roh ungu melewati beberapa tahap. Yang terpenting, berbicara untuk menekankan maksudnya, juru lelang wanita itu sengaja berhenti sejenak sebelum berbicara perlahan lagi. Setelah mengonsumsi lembah anggrek ungu, kemungkinan seorang kultivator di puncak tingkat roh ungu melangkah ke tingkat pembentukan inti akan meningkat sebesar 10%. Begitu dia selesai berbicara, para kultivator di aula lelang langsung bersemangat. Sebagian besar kultivator telah menunggu harta karun ini, terutama mereka yang telah berada di tahap ke-10 dari keadaan roh ungu selama bertahun-tahun. Mampu meningkatkan peluang terobosan sebesar 10% sudah cukup untuk membuat mereka membayar harga berapapun. Melihat ini,
sedikit ketertarikan muncul di mata Ye Xuan yang agak bosan. Lembah anggrek violet ini memang harta karun alam yang langka. Tapi, harta karun ini masih agak belum lengkap. Juru lelang wanita itu sekali lagi menyiramkan air dingin ke semua orang. Dia berbicara perlahan, meskipun efek lembah anggrek ungu cukup kuat, masih belum matang dan agak tidak lengkap. Tetapi bagaimanapun juga, itu memang sangat membantu bagi para kultivator tingkat roh ungu. Terutama bagi para kultivator di bawah tingkat ke-10 tingkat roh ungu, jika Anda sudah berada di puncak tingkat yang lebih rendah, ada kemungkinan hampir 100% bahwa Anda akan segera melompati tahap. Meskipun lembah anggrek ungu ini tidak memiliki peningkatan peluang 10% untuk menerobos bagi para kultivator tingkat ke-10 tingkat roh ungu, peningkatan peluangnya masih 3% hingga 4%. Semuanya, harga awal lembah anggrek ungu adalah 10 juta koin emas. Biarkan penawaran dimulai. Begitu kata-kata itu diucapkan, para kultivator di rumah lelang sekali lagi gempar. Meskipun lembah anggrek ungu ini belum matang, itu masih sangat berguna. Itu masih memiliki daya tarik yang mematikan, terutama bagi para kultivator tingkat roh ungu. Nilai lelang lembah anggrek ungu yang matang adalah sekitar 70 juta. Beberapa kultivator alam roh ungu yang kaya bahkan rela menghabiskan 100 juta koin emas untuk itu. Sangat sedikit kultivator yang akan memilih untuk melelang lembah anggrek ungu dewasa yang mereka temukan bab 20 sekte darah jahat dan menara bayangan bertabrakan. Saya menawar 12 juta. Saya menawar 16 juta. Saya menawar 19 juta. Sesaat, aula lelang dipenuhi dengan suara penawaran. Saya, sekte darah jahat, menawar 20 juta. Sebuah suara agung tiba-tiba terdengar di aula lelang. Tekanan kuat perlahan menyebar ke seluruh ruangan. Tatapan semua orang berubah ketika mereka melihat ini. Jelas bahwa pihak lain mengancam mereka. Untuk dapat mengungkapkan sektenya dan memiliki kendali yang begitu kuat di ruangan itu, tujuannya jelas dengan sendirinya. Dia ingin memperingatkan mereka bahwa jika ada yang berani terus menawar, mereka akan menjadi musuh sekte darah jahat. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mencari sumber suara itu. Mereka melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya setengah telanjang dengan tubuh yang agak berotot. Ketika pria parubaya itu bertemu dengan tatapan orang banyak, tatapannya tidak berubah sedikitpun. Sebaliknya, senyum dingin tumbuh di wajahnya. Itu sebenarnya sekte darah jahat. Aku kenal orang ini. Orang ini adalah wakil pemimpin sekte dari sekte darah jahat, Feng Yitai. Dikatakan bahwa kultivasi orang ini telah mencapai tahap ke-10 dari keadaan roh ungu. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Hal terpenting adalah bahwa kultivasi orang ini mencapai tahap ke-10 dari keadaan roh ungu 10 tahun yang lalu. Tanpa bantuan harta surgawi dan duniawi yang istimewa, secara praktis mustahil baginya untuk melangkah ke keadaan pembentukan inti. Sekarang setelah dia melihat lembah anggrek ungu yang langka, dia pasti tidak akan menyerah. Lupakan saja, sekte darah jahat sangat kuat. Sebaiknya kita menyerah. Bagaimanapun, masih ada harta terakhir yang akan datang. Untuk sesaat, ekspresi semua orang tidak bisa tidak berubah. Mereka benar-benar menepis gagasan untuk menawar melawannya. Ancaman Feng Yitai jelas. Jika ada yang berpartisipasi dalam menawar, mereka akan benar-benar menyinggung sekte darah jahat. Bahkan jika mereka tetap hidup untuk menawar, mereka mungkin tidak tetap hidup untuk menikmatinya. Feng Yitai tentu saja mendengar diskusi semua orang. Ketika mendengar apa yang mereka katakan, dia tidak bisa menahan senyum. Setidaknya mereka tahu tempat mereka. Kalau tidak, pada saat ini, suara samar terdengar di aula lelang. Saya menawar 21 juta. Ketika Feng Yitai mendengar ini, senyum di wajahnya membeku. Matanya langsung berubah dingin. Dia akrab dengan pemilik suara ini. Itu adalah wakil pemimpin Menara Bayangan, Lin Yu. Sekte darah jahat dan Menara Bayangan sangat kuat. Meskipun mereka memiliki beberapa koneksi di kota Yunhei, markas mereka yang sebenarnya berada di kota Jiaohei, yang berjarak 250 mil. Hal yang paling penting adalah bahwa kedua faksi besar ini sama-sama memiliki kultivator pada tahap awal tahap inti kosong, dan mereka sangat kuat. Kedua belah pihak saling berselisih. Terutama sejak beberapa bulan yang lalu, ketika pertempuran besar terjadi antara sekte darah jahat dan Menara Bayangan. Para pemimpin kedua belah pihak telah menderita luka berat dalam pertempuran besar ini, dan tidak ada pihak yang benar-benar menang. Mereka datang ke kota Yunhei untuk menawar pil obat di aula lelang.
Jika mereka bisa mendapatkan pil ini, mereka akan dapat sepenuhnya menyembuhkan luka para pemimpin mereka. Dengan cara ini, mereka tidak hanya akan dapat memperoleh kemenangan dalam pertempuran besar antara kedua faksi, tetapi mereka bahkan mungkin dapat sepenuhnya memusnahkan pihak lain. Saya akan memberikan 22 juta. Mata Feng Yitai sedingin es saat dia berbicara. 24 juta, kata Lin Yu acuh tak acuh. Keduanya berada di tahap ke-10 dari keadaan roh ungu. Godaan lembah anggrek ungu tidaklah kecil. Saya menawar 25 juta. Lin Yu, apakah menara bayanganmu benar-benar ingin menjadi musuh bebuyutan dengan sekte darah jahat kita? Feng Yitai tidak bisa menahan senyum dingin ketika mendengar ini. Matanya sedingin es saat dia menatap Lin Yu. Bukankah sudah jelas? Saya menawar 26 juta. Tatapan Lin Yu dipenuhi dengan ejekan saat dia menatap Feng Yitai. Dia berbicara dengan acuh tak acuh. Dengan kekuatan menara bayanganmu, apakah kamu benar-benar memiliki emas untuk bersaing denganku? Jangan bilang padaku bahwa kamu benar-benar ingin meninggalkan pil obat itu demi lembah anggrek ungu yang tidak lengkap ini. Apakah kamu tidak ingin menyembuhkan para pemimpinmu? Bibir Feng Yitai melengkung menjadi senyum dingin saat dia berbicara. Mereka datang ke aula lelang bukan karena lembah anggrek ungu, tetapi karena obat yang akan dilelang. Jika mereka menghabiskan terlalu banyak koin emas di lembah anggrek ungu, mereka mungkin tidak punya cukup uang untuk menawar obat ramuan penyembuhan. Orang harus tahu bahwa obat ramuan penyembuhan itu memegang hidup dan mati kedua faksi besar ini. Jika kalian tidak khawatir, apa yang perlu kutakutkan? Lin Yu berkata dengan tenang. Aku akan menawar 30 juta. Jika kalian punya nyali, teruslah menawar. Feng Yitai perlahan melontarkan tawaran dan kemudian menatap Lin Yu sambil tersenyum. Ketika Lin Yu mendengar ini, ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Lembah anggrek ungu memang berharga, tetapi barang yang tidak lengkap ini tidak bernilai 30 juta. Jika dia menghabiskan terlalu banyak koin emas untuk itu, dia mungkin tidak mampu membeli obatnya. Di satu sisi, itu akan meningkatkan peluangnya untuk menembus ke tahap pembentukan inti. Di sisi lain, keputusannya akan memengaruhi masa depan menara bayangan. Dia sudah tahu pilihan apa yang harus diambilnya. Baiklah, jadi bagaimana jika aku memberikannya padamu? Lin Yu berpikir sejenak sebelum berkata dengan acuh tak acuh. 30 juta, sekali saja. 30 juta, 2 kali saja. 30 juta, 3 kali saja. Selamat kepada wakil pemimpin sekte darah jahat karena memenangkan tawaran untuk lembah anggrek ungu. Dengan kata-kata juru lelang wanita, lembah anggrek ungu akhirnya menjadi milik Feng Yitai. Benar-benar menggelikan, hanya karena kau menginginkan sedikit peluang untuk menerobos. Kau sebenarnya menghabiskan 30 juta. Feng Yitai, oh Feng Yitai, kau secara pribadi telah menghancurkan masa depan seluruh sekte darah jahat. Setelah pemimpin kami pulih dari luka-lukanya, kami akan membantai seluruh sektemu. Aku khawatir saat itu, kau bahkan tidak akan hidup untuk menikmati lembah anggrek ungu. Ketika Lin Yu menyaksikan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya. Kedua faksi besar itu memiliki jumlah aset yang hampir sama. Sekarang setelah Feng Yitai menghabiskan 30 juta koin emas di lembah anggrek ungu, bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengannya untuk mendapatkan obat eliksir penyembuhan? Semuanya, barang yang akan kita lelang adalah pil obat kelas 3 yang memiliki efek penyembuhan ajaib. Namanya pil pemulih jiwa. Pil pemulih jiwa ini disempurnakan secara pribadi oleh Master Alkemis tingkat 3 Lin Song. Aku yakin semua orang di sini familiar dengan metode Master Lin. Bahkan jika seorang kultivator di bawah tahap pembentukan inti menderita cedera serius, selama mereka mengonsumsi pil obat ini, mereka akan dapat pulih dengan cepat. Bahkan untuk kultivator kuat di tahap pembentukan inti, pil itu memiliki efek yang hebat. Selama tidak merusak inti dan tulang, pil itu juga dapat menyembuhkan semua cedera eksternal. Aku umumkan tawaran awal untuk pil pemulih jiwa sebesar 25 juta. Biarkan penawaran dimulai. Begitu dia mengatakan itu, banyak kultivator di aula lelang memasang ekspresi gembira. Pil yang mengembalikan jiwa. Mendengar ini, Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Bukankah ini pil yang diberikan tuannya saat dia menerimanya sebagai tuan? Saat ini, pil itu masih tergeletak diam di ruang penyimpanannya. Dia tidak menyangka harga awal pil itu adalah 25 juta yang mengerikan. Memikirkan hal ini, tatapan Yue tidak bisa tidak jatuh pada Ye Xuan.
Ketika dia melihat profil samping Yesuan yang sangat tampan, dia tidak bisa menahan perasaan seperti sedang kesurupan.